SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini, kita mau belajar tentang bagaimana kehidupan yang berani mengambil keputusan untuk tampil berbeda, menjadi berbeda daripada yang lainnya. Nah, anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, ketika kamu mengambil keputusan untuk memiliki identitas sebagai seorang anak Tuhan, sebagai pengikut Yesus, sebagai seorang Kristen, maka Ibu Eta berharap bahwa kamu harus tahu, kamu mempunyai tugas dan kamu harus berani mengambil keputusan untuk tampil berbeda daripada orang-orang lainnya di sekitar kamu. Menjadi anak Tuhan, kita harus tampil berbeda dari orang dunia pada umumnya. Itu walaupun itu tidak mudah, tapi Ibu Eta percaya ketika kamu mengandalkan Tuhan, ketika kamu bersandar sepenuhnya pada kuasa Roh Kudus, kamu akan mampu untuk tampil berbeda dan menjadi terang dimanapun kamu berada. Nah, firman Tuhan kita pada hari ini terambil di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-31. Firman Tuhan katakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Bilangan dikisahkan tentang orang-orang Israel, 12 pengintai yang diutus oleh Musa atas perintah Tuhan untuk mengintai tanah Kanaan, karena mereka akan masuk dan menduduki negeri ini. Dan ketika mereka diberikan tanggung jawab untuk pergi mengintai tanah Kanaan, mereka melakukan pengintaian dalam 40 hari, dan ketika mereka kembali, mereka membawa kabar yang berbeda. 10 orang pengintai membawa kabar yang buruk tentang tanah Kanaan. Mereka mengatakan bahwa wah, memang di tanah Kanaan itu ada begitu banyak susu dan madunya. Namun orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang lebih hebat daripada kita. Mereka melihat kita seperti belalang dan kita melihat mereka seperti raksasa. Dan kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Ketika mereka menyampaikan berita negatif ini, orang-orang Israel mulai pesimis. Mereka mulai mengeluh, mereka mulai berkeluh kesah dan gak bisa menerima kenyataan bahwa mereka harus masuk dan berjuang melawan bangsa yang besar, bangsa yang kuat, yaitu negeri Kanaan. Tapi ada 2 orang yang berani tampil beda. Mereka mengatakan bahwa tidak, kita akan masuk ke negeri itu. Kita akan masuk dan mendudukinya. Tuhan yang akan berperang ganti kita. Tuhan yang akan menolong kita untuk memperoleh negeri itu. Karena mereka memegang janji Tuhan di dalam kehidupan mereka bahwa Tuhan berjanji memberikan tanah Kanaan bagi mereka. Lalu apa yang menjadi respon bangsa Israel saat itu? Ketika mereka mendengar kedua orang ini mengatakan hal yang positif, bukannya mereka bersuka cita, bukannya mereka menerima dengan damai sejahtera, yang mereka lakukan adalah mereka berusaha untuk mencelakai Yosua dan Kaleb. Mereka berusaha untuk melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Karena mereka lebih percaya pada berita negatif yang dibawa oleh 10 pengintai dibanding berita positif dari 2 orang yang datang pada mereka. Sebagai anak Tuhan, di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan dan kegelapan ini, terkadang untuk tampil berbeda itu sesuatu yang sulit. Mungkin resikonya sangat besar bagi kehidupan kita. Sama seperti Yosua dan Kaleb. Ketika mereka mengambil keputusan untuk menyampaikan hal yang positif, yang mereka dapatkan adalah cacian, hinaan, dan bahkan mereka akan dibunuh. Mereka akan dilempari dengan batu. Tapi apa yang mereka lakukan? Apakah mereka berhenti untuk menyampaikan hal yang baik? Tidak. Mereka tetap melakukan bagian mereka untuk tampil berbeda, membawa berita yang positif, dan memiliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Nah, anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, mungkin saat ini ketika kamu tampil menjadi seorang anak Kristen, seorang anak Tuhan, mungkin tetanggamu, teman-temanmu, orang-orang di sekitarmu akan mengatakan bahwa kamu memilih hal yang salah, bahwa kenapa kamu menjadi berbeda?
bahwa itu sesuatu yang lucu atau itu sesuatu yang aneh bagi mereka. Dan mungkin orang lain menghujat iman dan pengharapanmu. Orang lain mengata-ngatai kamu karena memiliki iman di dalam Kristus. Atau yang lebih ringan atau yang lebih kecilnya seketika kamu tampil berbeda di dalam kelas. 10 temanmu atau 11 temanmu, 20 temanmu menyontek dalam pembelajaran. Dan kamu tetap berusaha untuk jadi jujur. Lalu mereka mengatakan kamu sok suci, sok benar dan sebagainya. Ketika kamu menghadapi situasi ini, jangan pernah kamu mundur lalu kamu berkata, oke lah aku mau ikut teman-temanku yang negatif. Oke lah aku mau ikut aja, kan semuanya nyontek juga di kelas. Gak apa-apa lah aku ikut-ikutan sama mereka. Salah. Jadilah berbeda dimanapun kamu berada. Dalam situasi apapun jadilah berbeda. Ketika kamu mengambil identitas sebagai anak Tuhan, milikilah kehidupan yang memberkati. Milikilah kehidupan yang menjadi terang. Ketika kamu mengatakan bahwa kamu seorang percaya, maka kamu harus hidup sungguh-sungguh menunjukkan kepercayaanmu dan imanmu di dalam Tuhan. Maka kamu harus berani mengambil resiko dari tampil berbeda. Dan Tuhan tidak membiarkan kamu begitu saja ketika kamu berani untuk tampil beda menjadi berkat bagi orang lain, tampil dengan hidup jujur dan benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Mungkin orang lain boleh mencela kamu, tapi kamu harus percaya bahwa Tuhan memberkati kamu ketika kamu hidup tampil berbeda. Ketika kamu menyatakan iman dan pengharapanmu di dalam Dia, ketika kamu melakukan kebenaran karena kamu tahu kamu anak Tuhan, maka Tuhan memberkati kamu. Yosua dan Kaleb pun menerima berkat dari Tuhan ketika mereka mau tampil beda dengan berita positif dan iman yang benar di dalam Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan berkat yang luar biasa. Yosua menjadi pemimpin menggantikan Musa, dan Kaleb menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan baginya. Dan ini pun berlaku bagi setiap kita. Ketika kita sungguh-sungguh melakukan kebenaran dalam kehidupan kita, ketika kita berani mengambil resiko untuk tampil berbeda, menjadi berkat, mengatakan sesuatu yang benar, tidak mau ikut-ikutan dalam hal yang salah, maka percaya, mungkin manusia boleh mencela kamu ketika kamu melakukan hal yang benar, tapi ingat Tuhan melakukan yang baik bagi kamu ketika kamu mau berani tampil berbeda, menjadi berkat bagi banyak orang. Buktikanlah bahwa kamu memang pantas memiliki identitas demikian, karena kamu melakukan hal yang benar dan baik di dalam kehidupanmu. Kamu berusaha untuk selalu melakukan hal yang jujur, yang menyenangkan hati Tuhan, bukan sekedar ikut-ikutan. Tapi ketika kamu ada di tengah-tengah lingkungan kamu jadi berkat, kamu jadi berbeda, kamu jadi terang, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupmu. Tuhan pasti memberkati masa depanmu dan memberkati seluruh kehidupan kamu ketika kamu sungguh-sungguh berjalan di dalam kebenaran yang Tuhan ingin kamu lakukan. Itu saja yang bisa Ibu Eta bagikan. Tuhan Yesus memberkati.